Setelah prosesi berguru yang sakral, Syarif Abdurrahman dan adik-adiknya memohon izin menghadap Kiku Cirebon, Pangeran Cakrabuana. Mereka turun dari gunung menuju pusat pemerintahan desa. Pertemuan pangeran dari Baghdad dan pangeran Cirebon ini berlangsung hangat. Kiku Cirebon, seorang waliullah, menyambut mereka sebagai saudara seiman. Dengan tangan terbuka, Kiku memberikan izin tinggal, menghibahkan wilayah utara keraton sebagai pemukiman rombongan besar tersebut. Di wilayah baru itulah Syarif Abdurrahman mulai membangun kehidupan. Ia tidak duduk diam, melainkan menyebarkan wadyabalanya untuk membuka lahan, babat alas, dan membangun pedukuhan. Disinilah sisi unik sang pangeran terlihat. Syarif Abdurrahman memilih jalan hidup membumi. Ia mengajarkan dan mempraktikkan pembuatan barang-barang keramik dari tanah liat, gerabah. Ia menjadi ayunaning orang yang bekerja dengan tangannya sendiri. Tempat pembuatan gerabah itu disebut Anjun, dan karena keahlian serta kepemimpinannya, ia bergelar Pangeran Panjunan. Dukuh tempat tinggalnya dikenal sebagai Dukuh Panjunan hingga kini. Aktivitas ini bukan sekadar mata pencarian, melainkan laku spiritual. Membentuk tanah menjadi sesuatu yang berguna, simbolisasi pembentukan karakter manusia. Sementara itu adiknya, Syarif Abdurrahim, memiliki keahlian ilmu hukum luar biasa. Ia diamanahi jabatan sebagai jaksa, mengurus perkara agama dan duniawi, lalu bergelar Pangeran Kejaksan. Dua saudara lainnya, Syarif Kafi dan Siti Baghdad, memilih jalan sunyi di Gunung Jati, mengajarkan Al-Quran. Syarif Kafi dikenal sebagai Syekh Datuk Kafi. Para pengikut setia dari Baghdad menyebar ke berbagai wilayah Pasundan, membawa peradaban dan keahlian mereka. Salah satu jejak monumental adalah pembangunan masjid di Jepura, membuat para pembesar Jepura tunduk dan masuk Islam. Inti gerakan dakwah yang dipimpin Pangeran Panjunan ini adalah pengamalan ilmu hakiki dan ketauhidan murni. Tanpa pedang, tanpa kekerasan, melainkan dengan kelembutan akhlak, kerja keras, dan spiritualitas, mereka berhasil mengislamkan dan memeradabkan tanah yang mereka pijak. Cirebon pun kian bersinar sebagai pusat peradaban baru di Nusantara pada tahun 1454 Masehi. Namun, di tengah kedamaian dan pesatnya pembangunan itu, sebuah kekuatan lama dari arah timur mulai mengawasi dengan pandangan penuh selidik dan ancaman tak terduga. Akankah syiar para pangeran Baghdad ini tetap kokoh saat badai politik mulai menerjang Cirebon? Ikuti terus kisahnya. Disclaimer, kisah di atas adalah sebuah interpretasi ulang, retelling, yang terinspirasi dari buku Babat Tanah Sunda, Babat Cirebon, tulisan P.S. Sulendraningrat, dengan penambahan bumbu imajinasi dan pendalaman karakter. Terima kasih sudah menonton. Biasakan like, comment, subscribe untuk mendukung perkembangan channel ini.